Selamat pagi adik-adik mahasiswa, apa kabarnya? Kakak berharap adik-adik mahasiswa masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk melanjutkan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu di perkuliahan daring pada mata kuliah kewirausahaan, dan di mata kuliah ini kita sudah masuk topik yang ke-8, dan di topik ini nantinya kita akan membahas tentang mengembangkan perencanaan pemasaran. Ada beberapa subtopik yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama adalah mengembangkan perencanaan pemasaran. Yang kedua adalah penelitian pemasaran untuk usaha baru. Sebelum kita melanjutkan kepada kedua subtopik ini, kakak ingin mengingatkan kembali kepada adik-adik mahasiswa untuk terlebih dahulu mensubscribe akun YouTube kakak, karena subscribe itu gratis, karena kalian tidak akan dikenakan biaya apapun. Kalian juga bisa like ataupun share link video ini kepada teman-teman kalian, mana tahu teman-teman kalian itu membutuhkannya. Kita langsung masuk kepada subtopik yang pertama, yaitu tentang mengembangkan perencanaan pemasaran. Di mana rencana pemasaran itu adalah ide awal dalam suatu bisnis dalam mengembangkan bisnisnya dengan menggunakan strategi bisnis untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Bagi perusahaan dengan sistem perencanaan pemasaran yang tepat, maka akan mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu keuntungan yang didapat lebih maksimal dan lebih efektif serta lebih efisien. Jadi dengan adanya pengembangan perencanaan pemasaran ini akan berguna bagi keefektifan dan keefisienan dari suatu perusahaan. Adapun tujuan dari suatu rencana pemasaran ini, yang pertama adalah mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai arah perubahan pasar serta kompetitor yang ada. Jadi dengan adanya rencana pemasaran kita bisa mengumpulkan data tentang bagaimana arah dari pemasaran yang akan kita inginkan ke depannya, serta bagaimana para pesaing kita terhadap suatu rencana di masa yang mendatang, sehingga kita dapat membuat rencana yang bisa lebih baik dengan melihat berbagai macam faktor, yaitu misalnya faktor dari kompetitor kita. Lalu tujuan yang kedua adalah sebagai kail untuk berafiliasi dengan banyak kelolaan organisasi lainnya. Jadi dengan adanya rencana pemasaran ini kita bisa berkolaborasi atau melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi lainnya, atau bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan lainnya dengan kita melihat rencana pemasaran dari perusahaan tersebut. Begitu juga sebaliknya perusahaan tersebut melihat rencana pemasaran yang kita buat. Jadi dengan adanya rencana ini akan memudahkan dalam bentuk kerjasama tersebut. Lalu tujuan yang ketiga adalah menjadi sarana dalam menyesuaikan diri dalam lingkup bisnis yang modern. Jadi dengan adanya rencana ini kita akan lebih bisa mengetahui arah dari perusahaan kita, sehingga kita juga telah memperhitungkan bagaimana situasi-situasi yang akan datang. Jadi kita bisa menjadikan itu sebagai bentuk penyesuaian diri kita sebagai suatu perusahaan dalam melaksanakan bisnis di lingkungan bisnis tersebut. Lalu tujuan yang keempat adalah memaksimalkan benefit dengan effort yang sederhana namun dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Jadi dengan adanya rencana bisnis ini kita akan mendapatkan benefit yang maksimal. Sehingga tujuan dari organisasi atau tujuan dari bisnis kita itu akan tercapai. Adapun manfaat perencanaan pemasaran dalam sebuah bisnis, yang pertama adalah memberikan arah pemasaran yang lebih berkualitas, yang akan memberikan titik terang tentang siapa dan apa yang menjadi target sebuah perusahaan dalam menentukan targetnya. Jadi sama seperti tadi, tujuan manfaatnya adalah sebagai pedoman buat sebuah bisnis, atau dengan rencana bisnis ini sebagai pedoman bagi sebuah bisnis untuk mengetahui targetnya apa dan kepada siapa
pemasaran itu akan dilakukan, sehingga nantinya dengan adanya target ini, maka perusahaan tersebut akan membuat strategi-strategi yang akan melaksanakan atau menciptakan atau mewujudkan tercapainya dari suatu rencana bisnis tersebut. Lalu manfaat kedua adalah menjadi talking message. Suatu produk yang diproduksi perusahaan dapat lebih mudah diterima pasar karena memiliki tujuan yang jelas. Jadi dengan adanya perencanaan bisnis ini menjadi talking message atau menjadi pesan kepada para konsumen untuk bisa lebih mau menerima produk kita yang kita jual, sehingga dengan masyarakat atau dengan konsumen menerima tersebut, maka pemasaran kita akan lebih baik, pemasaran kita akan produk kita akan dibeli oleh konsumen, sehingga target atau tujuan dari bisnis kita tersebut akan tercapai. Lalu manfaat yang ketiga adalah sebagai alat untuk menentukan tindakan bagaimana suatu produk itu akan dipasarkan, sehingga akan jelas di mana dan melalui apa produk akan dipasarkan. Misalnya produk itu dipasarkan dengan media cetak ataupun menggunakan media sosial media. Jadi perencanaan pemasaran ini sangat berguna bagi suatu bisnis, karena dengan adanya rencana yang matang, kita dapat menentukan strategi, kita dapat menentukan peluang bisnis, kita juga dapat menentukan bagaimana selera dari konsumen, apakah mereka mau menerima produk kita atau tidak. Jadi dengan adanya rencana yang matang, rencana yang baik ini, dengan kita juga melihat faktor-faktor lain, misalnya faktor kompetitor dan faktor-faktor lain di masyarakat, kita juga bisa lebih menyiapkan diri terhadap segala hal-hal yang akan muncul ke depannya dengan menggunakan perencanaan pemasaran yang matang. Jadi dengan adanya perencanaan ini juga nanti tujuan atau target dari yang kita harapkan tersebut dapat tercapai. Lalu yang kedua yaitu penelitian pemasaran untuk usaha baru. Jadi penelitian pemasaran ini adalah kita meneliti bagaimana misalnya produk kita itu diterima apa enggak di pasaran atau di kalangan konsumen, sehingga konsumen mau membelinya nantinya ketika kita memproduksi produk itu secara lebih banyak. Jadi kita harus melakukan penelitian terlebih dahulu sebelum melakukan pemasaran kepada konsumen. Adapun langkah-langkah dalam proses penelitian pemasaran itu, yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan informasi. Jadi kita cari tahu dulu apa yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut. Lalu yang kedua adalah mencari data tambahan. Yang ketiga adalah mengumpulkan data. Yang keempat, menginterpretasikan data. Jadi setelah data itu dikumpulkan, kita interpretasikan sendiri. Oh, ternyata konsumen saat ini sangat membutuhkan produk ini. Atau konsumen saat ini belum membutuhkan produk yang akan kita pasarkan, sehingga kalau kita membuatnya atau memasarkannya dalam jumlah yang banyak nantinya akan rugi. Atau ternyata konsumen sangat suka dengan produk yang akan kita pasarkan, jadi itu akan berdampak baik nantinya ketika kita sudah memasarkan secara lebih luas. Jadi kita harus bisa menginterpretasikan data tersebut. Adapun bagaimana strategi pemasarannya untuk melakukan penelitian pemasaran untuk usaha baru? Yang pertama adalah keputusan pemasaran, di mana keputusan pemasaran ini akan mengubah ide dasar barang atau jasa ke dalam barang atau jasa secara keseluruhan. Jadi dengan adanya pemasaran usaha yang baru atau produk baru, ataupun kita membuat produk lama tapi kita kemas dengan bentuk yang baru, maka strategi kita memasarkan produk tersebut adalah dengan kita mengubah ide dasar barang yang lama tersebut atau mengubah bentuk dari barang tersebut menjadi barang yang disukai oleh konsumen. Jadi kita misalnya ada produk lama yang ingin kita lakukan inovasi sehingga lebih disukai oleh konsumen, maka kita bisa mengubah ide dasar. Misalnya dulu bentuknya adalah bulat, misalnya sekarang misalnya kita buat bentuknya jadi persegi. Jadi itu bisa
bisa merupakan mengubah ide dasar barang tersebut, atau misalnya kita mengubah bahan pokok ataupun kemasan dari barang yang lama tersebut, kita ubah ke dalam bentuk yang lebih modern lagi, sehingga itu juga merupakan suatu keputusan pemasaran, di mana proses perubahan ini harusnya menjadi lebih baik dan menjadi hal yang disukai oleh konsumen. Lalu yang kedua adalah melakukan promosi, yaitu bagaimana kita dapat mengkomunikasikan informasi kepada pasar tujuan atau kepada konsumen. Jadi dengan adanya produk baru ini kita dapat membuat strategi pemasaran dengan cara mempromosikannya. Sehingga apa? Sehingga produk baru ini lebih mudah untuk diketahui oleh konsumen atau masyarakat. Bagaimana strategi dalam proses promosi? Misalnya kita bisa melakukan promosi dalam dunia sosial media yang saat ini banyak masyarakat menggunakannya. Lalu strategi yang ketiga adalah dalam hal distribusi, di mana dalam hal distribusi ini berkaitan dengan pengiriman produk kepada konsumen. Jadi kita membuat strategi-strategi bagaimana distribusi barang yang akan kita jual ini lebih mudah untuk digapai atau lebih mudah untuk dicapai oleh konsumen dalam membelinya. Jadi kita buatlah bagaimana strategi untuk mempermudah distribusi barang kita kepada konsumen. Lalu strategi yang keempat adalah dalam hal memutuskan harga, yaitu kita menyusun pertukaran yang dapat diterima pada barang ataupun jasa secara keseluruhan. Jadi harga yang akan kita buat itu harus harga yang benar-benar konsumen rela untuk membelinya. Jadi bukan harga yang terlalu tinggi ataupun harga yang terlalu rendah, tapi harga yang konsumen rela membelinya dengan kualitas yang kita miliki. Jadi tidak selamanya harga murah itu disukai oleh konsumen. Kalau harga murah tapi kualitasnya kurang baik, jadi konsumen juga akan berpikir untuk membeli yang lebih baik lagi. Tapi menggunakan harga dengan kualitas yang sesuai. Jadi keempat strategi ini adalah strategi pemasaran dalam memasarkan suatu usaha baru atau membuat suatu usaha lama menjadi usaha baru yang lebih inovatif lagi. Demikian paparan saya untuk topik ke-8 ini. Untuk melengkapi pertemuan kita pada pagi hari ini, ada beberapa tugas-tugas yang harus adik-adik mahasiswa kerjakan. Yang pertama, jelaskan tujuan dan manfaat rencana pemasaran. Yang kedua, jelaskan langkah-langkah dalam proses penelitian pemasaran. Dan yang ketiga, jelaskan strategi pemasaran. Seperti biasa, ketiga tugas ini adik-adik mahasiswa kerjakan di buku tugas kalian. Lalu kalian terlebih dahulu kalian scan dulu hasil tugas kalian tersebut. Lalu hasil scan itu kalian buat dalam bentuk format PDF, dan format PDF inilah nantinya yang akan kalian kirimkan ke GC kalian masing-masing. Dan sekedar mengingatkan kembali kepada adik-adik mahasiswa sebelum video ini berakhir. Jadi manakala adik-adik mahasiswa ada yang belum untuk mensubscribe akun YouTube kakak, agar segera subscribe akun YouTube kakak karena subscribe itu gratis. Dan kalian juga bisa membagikan link video ini kepada teman-teman kalian manakala teman-teman kalian ada yang membutuhkan. Dan bagi adik-adik mahasiswa yang telah mensubscribe-nya, kakak ucapkan terima kasih. Dan kakak akhiri video ini dengan ucapan selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk kita semua. Sehat-sehat selalu, jaga kesehatan, dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.